Kunci berkomunikasi dengan remaja agar mau terbuka dengan orang tua. Halo Sobat Kelana, kembali lagi bersama kami di channel Yayasan Pustaka Kelana. Salam kenal ya untuk yang baru saja menonton video kami. Nah, buat ayah bunda yang mungkin baru mampir ke channel Yayasan Pustaka Kelana, bisa langsung subscribe ya. Siapa tahu channel kita bisa menjadi referensi ayah dan bunda dalam mendidik anak. Sudah menjadi rahasia umum, orang tua seringkali merasa kesulitan untuk membangun komunikasi dengan remaja. Bukan tanpa alasan, seiring bertambahnya usia, mungkin jarak yang ada antara anak dan orang tua menjadi semakin rendah. Bagi orang tua, hal ini dapat terjadi karena mereka merasa terkejut dan merasa telah terjadi perubahan pada anaknya. Nah, sementara remaja seringkali menganggap orang tua tidak dapat memahami dan mengerti apa yang mereka inginkan. Hal ini yang dapat menyebabkan jurang antara orang tua dan remaja semakin besar. Namun, jangan khawatir. Ada beberapa tips yang dapat diterapkan untuk memperbaiki masalah komunikasi yang ada. Sulitnya komunikasi antara remaja dan orang tua dapat terjadi karena beberapa alasan. Bisa jadi ayah dan bunda merasa sudah tidak dapat mengatur atau tidak lagi mengenal anak. Dan yang perlu dipahami, seiring bertambahnya usia anak tentu akan memiliki pemikiran sendiri dan mengharapkan dukungan dari kedua orang tua. Hal itu yang sering disalahartikan sebagai tindakan membangkang. Padahal, jika ayah dan bunda berusaha untuk lebih memahami remaja, komunikasi yang baik mungkin dapat dibangun. Nah, ada beberapa tips yang dapat dicoba untuk membangun komunikasi dengan remaja. Yang pertama, dengarkan. Salah satu kunci komunikasi lancar adalah mau mendengarkan. Remaja cenderung memiliki keinginan untuk menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Maka dari itu, ayah dan bunda dapat mencoba untuk memberi waktu dan mendengarkan apa yang disampaikannya. Yang kedua, jangan dimarahin. Bangunlah sebuah kepercayaan dua arah, bukannya ceramah. Alih-alih komunikasi lancar, hal ini malah dapat membuat anak semakin merasa dihakimi. Tidak hanya itu, orang tua juga mungkin akan merasa lelah dan berujung pada mengeluh bahwa remaja tidak dapat diajak bicara. Nah, yang ketiga, jangan menyerang. Mungkin saja remaja melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Meski begitu, bukan berarti ayah dan bunda boleh menyerang dan menyalahkan anak karena hal itu. Gak boleh ya. Hindari kebiasaan memandang remaja tidak mengerti apa-apa hanya karena dia belum memiliki pengalaman atau kemampuan seperti yang dimiliki orang tua. Perlu diingat, orang tua tidak selalu benar dan anak tidak melulu salah. Nah, yang keempat, hormati pendapat remaja. Orang tua juga disarankan untuk menunjukkan rasa hormat atau respect terhadap pendapat yang diutarakan oleh remaja. Dengan begitu, komunikasi yang lancar dapat lebih mudah dibangun. Yang kelima, sederhanakan masalah. Sebaiknya hindari memperbesar masalah hanya karena orang tua dan remaja memiliki pendapat yang berbeda. Jadikan komunikasi lebih simpel dan sederhana dan cobalah untuk saling mengerti. Jika memang remaja atau anak melakukan kesalahan, sampaikanlah dengan cara yang dapat diterima dengan baik. Orang tua mungkin pernah mengalami menjadi remaja yang selalu diceramahi dan merasa tidak nyaman. Tentu ayah dan bunda tidak ingin anak merasakan hal yang sama, bukan? Nah, yang keenam, jadi diri sendiri. Komunikasi yang lancar memang didasari dengan rasa saling mengerti. Tapi itu bukan alasan untuk berpura-pura ya. Ayah dan bunda adalah orang dewasa dan bertindaklah sebagai orang dewasa pula, atau bisa juga menjadi temannya. Dan itulah sebagai orang tua untuk berkomunikasi dengan remaja secara lebih baik. Apabila ayah dan bunda memiliki masalah, yuk kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.